Oke, kembali lagi bersama Crypto Kisaran News. Kali ini kita akan mencoba mereview tentang koin SafeStar ya, SafeStar. Jadi pemirsa Crypto Kisaran News, SafeStar ini muncul hampir berbarengan dengan SafeMoon, SafeMars, dan SafeEarth ya. Cuman persoalan yang cukup menarik di sini, SafeStar ya seperti juga dengan SafeMoon sudah listing di Bitmart. Jadi ini sesuatu hal yang penting karena kalau listing berarti sudah koin ini mungkin sudah bisa selamat ya, selamat untuk beberapa saat, artinya sekitar 3 bulanan berarti sudah bisa survive di market. Karena rata-rata jika koin baru tidak bisa meningkatkan harganya dari harga dasar pertama di market, itu biasanya kena depak alias dicampakkan dari market. Jadi untuk yang sudah listing itu mungkin sudah bisa dikatakan aman. Jadi koin SafeStar ini kalau kita lihat ya, merupakan protokol penghasil hasil dan likuiditas tanpa gesekan. Jadi sebelum kita memilih koin-koin micin seperti ini, yang pertama kita harus analisa dulu project dari koin tersebut, karena projectnya kalau kedepannya tidak menghasilkan apa-apa, mungkin harga koin atau harga tokennya tidak akan pernah meningkat ya, tidak akan pernah meningkat. Jadi misalnya ini SafeStar, dia ketemakan protokol penghasil hasil dan likuiditas tanpa gesekan. Jadi kami memberi pemegang kami tokenomic terkemuka dalam ruang DeFi, protokol perolehan hasil dan likuiditas tanpa gesekan. Tanpa gesekan kami berarti Anda memperoleh penghasilan pasif tanpa harus melakukan apapun. Jadi siapa saja yang menghold koin ini, dia dapat penghasilan pasif ya, penghasilan pasif. Jadi kami menciptakan SafeStar untuk memberikan pemegang kami tokenomic terkemuka dalam DeFi ya, dalam DeFi. Kemudian kami membebankan biaya transaksi 10% yang dibagi menjadi 2 cara. 5% dimasukkan ke dalam kumpulan likuiditas yang terkunci dan 5% dibagikan di antara para pemangku kepentingan kami. Jadi 5% mendapatkan tambahan likuiditas bagi yang menghold dan 5% lagi bagi debtnya, developernya. Ini disebut mata uang deflasi dan akan menghasilkan hingga 80% hasil tahunan, jauh lebih tinggi daripada rekening tabungan tradisional manapun. Mari kita lihat statistik pasar waktu nyata kami di bawah ini. Jadi saat ini kapitalisasi pasarnya sekitar 22 juta US dollar ya. Kemudian total pasokannya itu sekitar 1 kuadriliun ya, 1000 triliun atau 1 kuadriliun. Kemudian persediaan yang beredar itu sekitar 559 triliun ya. Kemudian yang terbakar selamanya itu sekitar 440 triliun. Jadi untuk mendapatkan 1 juta SafeStar itu hanya dibutuhkan 0,0397 US dollar untuk 1 juta SafeStar ya. Kemudian untuk 1 BNB kita peroleh sekitar 13 miliar SafeStar. Ini kondisi nyata atau kondisi awal dari SafeStar ya, SafeStar. Jadi ini yang tadi saya bilang menarik, SafeStar itu bisa dibeli di Bitmart, ini berarti salah satu market. Kemudian P2PB2B BTC, P2PB2B USDT, dan PancakeSwap. Ini PancakeSwap. Jadi untuk PancakeSwap dan Trust Wallet, mohon rekan-rekan yang punya wallet di sini berhati-hati karena Trust Wallet dan PancakeSwap serta BSC Scan sangat rawan sekali dihack dan mereka sesuka-suka hatinya menjual koin kita. Jadi harap berhati-hati karena Trust Wallet sepertinya tingkat keamanannya
cukup rendah. Oke, kemudian untuk audit kontrak cerdas SafeStar ya, kontrak pintar token SafeStar kami telah diaudit oleh Teach Right ya, tanpa ditemukan masalah keamanan tingkat tinggi atau menengah. Silahkan lihat laporannya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, mereka menjadi penghasil kita yang menahan atau menghold SafeStar itu mendapatkan penghasilan pasif dan pasif. Kemudian untuk distribusi biaya seperti yang tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian bergabunglah dengan komunitas ya, komunitas, jadi bisa gabung di Telegram dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk sementara SafeStar bisa dimainkan sebagai lotre ya, lotre. Oke, jadi untuk perjalanan kita menuju bintang, meskipun kami bangga dengan peluang peluncuran SafeStar, kenyataannya adalah kaki kami hampir tidak menyentuh tanah. Kami bekerja sangat lama, siang dan malam, untuk mengimbangi tingkat pertumbuhan kami yang ekspansif. Inilah yang kami rencanakan. Jadi yang direncanakan, kalau kita bicara yang direncanakan, yang mirip dengan roadmapnya ya. Jadi kuartal kedua, berarti sekitar bulan 1 sampai bulan 6 ya, mereka akan terdaftar di bursa P2PB2B. Ini sudah dilakukan. Kembangkan situs web mutakhir, kemudian memulai kampanye pemasaran skala penuh, kertas putih baru yang bening, ringkas dan halus, peningkatan ekstensif dalam aplikasi lotre, lanjutkan dengan perluasan pembicaraan dengan mitra, research and development, berbagai dApps termasuk token non punggitable dan instrumen terdesentrasi lain, peningkatan dan perbaikan kosmetik penting lainnya. Kemudian di kuartal ketiga nanti mereka baru gencar di media sosial. Jadi ini sesuatu yang menarik, artinya saat ini mereka hanya di Telegram dan Twitter mungkin ya, di Twitter mungkin, tapi belum sampai mengembangkan informasi di media sosial yang lebih luas. Jadi ada harapan ketika di kuartal ketiga ya, mulai bulan 7 sampai bulan 9 nanti, bisa jadi dengan pengaruh media sosial yang cukup besar, token SafeStar ini mungkin mengalami peningkatan harga yang signifikan, tapi setelah kampanye ya, setelah kampanye di media sosial. Jadi di sini juga mereka menjelaskan bahwa kampanye pemasaran dan promosi produk yang berkelanjutan menggabungkan teknologi token NFT yang unik dan menarik, gabungkan teknologi instrumen DeFi lainnya, terus terapkan pekerjaan amal ke dalam produk inti SafeStar. Jadi kalau melihat projectnya ya, dari segi project ini kita analisa secara wajar. Jadi kalau di kuartal kedua itu cenderung dia masih membuat infrastruktur ya, infrastruktur token. Kemudian di kuartal ketiga ini baru promosi token ya, promosi token. Kemudian kita belum lihat project berikutnya di kuartal keempat, kelima dan keenam. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mereka bisa membuat project yang lebih jelas lagi, mengingat di sini mereka katakan kertas putih baru yang bening, ringkas dan halus ya. Jadi kalau sementara ini projectnya ketika dia masih memperkuat infrastruktur hanya lotre ya, hanya lotre, tapi di kuartal ketiga nanti mereka akan melanjutkan kampanye pemasaran dan produk yang berkelanjutan. Jadi seperti saya katakan tadi, selain di PancakeSwap ya, PancakeSwap, SafeStar sudah listing di Bitmart ya, listing di Bitmart. Jadi bisa kita lihat saja SafeStar. Oke, SafeStar, kita perhatikan SafeStar. Lalu kita bisa tengok di trade-nya ya, di trade. Oke, di trade ini kita lihat harga pada satu hari ya, satu hari kita lihat harga di satu hari masih mengalami penurunan sepertinya ya, penurunan. Jadi kalau kita lihat di 1 hour-nya dia masih, saya bilang di sideways karena pernah naik kemudian turun lagi, cuman masih di atas harga listingnya ya. Oke, ini saja mungkin sekedar informasi tentang SafeStar. Jadi bagi teman-teman yang merasa token ini punya
punya harapan untuk ke depan meningkatkan harganya, silahkan ya, silahkan dicoba untuk investasi di sini. Tapi bagi yang tidak berminat, karena mungkin masih ada lagi token-token lain yang lebih menarik seperti SafeMoon, Pancake dan lain sebagainya yang dianggap lebih profitable, ya silahkan. Dan sekali lagi bahwa ini hanya memberikan sekedar informasi, bukan merupakan anjuran atau rujukan untuk investasi. Jadi Anda harus analisa, kemudian mengelola informasi yang ada agar investasi Anda tidak sia-sia. Oke, kalau Anda berkenan dengan informasi ini, silakan subscribe, kemudian klik loncengnya, like and comment. Oke, demikian informasi tentang SafeStar. Peringatan, video ini hanya memberikan info, bukan konsultan kripto yang memberikan saran investasi atau trader. Bijaklah dengan uang Anda, karena investasi di kripto untungnya besar, resikonya juga besar.